Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Dalam kesempatan ini, saya Muhammad Sajidin, uh, peserta Latsar Angkatan 10, kelompok 3, akan menyampaikan tugas individu, aku Smart ASN, instansi, dan bidang tugasku. Langsung saja. Uh, dalam rangka untuk menuju birokrasi kelas dunia, ya, ditargetkan oleh pemerintah itu melalui Smart ASN, di mana nilai-nilai Smart ASN itu yang pertama adalah integritas, bahwa ASN kita targetkan untuk memiliki integritas. Ya, artinya integritas adalah memiliki komitmen yang kuat terhadap kinerjanya. Kemudian yang kedua, memiliki rasa nasionalisme. Jadi banyak, salah satunya adalah cinta tanah air, gitu ya, dan lain-lain seperti itu. Sehingga diharapkan ketika sudah memiliki nasionalisme ini, si karakter ASN ini lebih kuat. Kemudian yang ketiga adalah profesionalisme. Nilai-nilai Smart ASN yang ketiga adalah profesionalisme. Artinya profesionalisme di sini adalah memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, gitu. Kemudian yang keempat, ini adalah yang sangat penting juga, adalah berwawasan global. Artinya ASN di sini diharapkan memiliki wawasan yang tidak hanya lokal tapi juga memiliki wawasan global, gitu. Jadi kalau kita mengetahui kondisi global seperti apa, sehingga kita nantinya bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Kemudian nilai-nilai Smart ASN yang kelima adalah menguasai IT dan bahasa asing, di mana IT sekarang sudah tidak lagi menjadi hal yang luar biasa, artinya sudah menjadi kebutuhan bagi setiap ASN, ya, apakah itu melakukan rapat, kemudian melakukan sistem pelaporan, pekerjaan, keuangan, dan lain-lain, itu sudah berbasis IT, gitu. Kemudian bahasa asing juga, ini adalah untuk bahasa komunikasi dengan negara-negara lain, sehingga ini akan lebih memudahkan kinerjanya. Kemudian yang keenam, memiliki jiwa hospitality, artinya adalah memiliki jiwa ataupun manajemen yang cukup bagus, cakap dalam mengelola organisasinya. Kemudian yang ketujuh adalah memiliki entrepreneurship, jiwa entrepreneurship. Artinya adalah salah satu jiwa entrepreneurship itu adalah memiliki pemikiran grow. Ya, grow itu adalah bertumbuh, sehingga PNS ini harus berkembang, gitu. Jadi setiap harinya itu ada progres untuk update ke depan, seperti itu ya. Kemudian yang ke-8 adalah memiliki networking, ya, networking ataupun jaringan baik di secara global maupun berbasis lokal. Nah, saya bertugas di Unsulbar di sini, ya. Alhamdulillah pada tahun 2022 ini sudah mulai mengabdikan diri di Unsulbar, mengajar di Prodi Hubungan Internasional dan pada Fakultas Fisip Unsulbar. Nah, di sini Unsulbar sendiri memiliki visi pada tahun 2040 Unsulbar unggul dalam pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis budaya untuk memecahkan masalah lokal, nasional, dan global. Itu merupakan visi dari kampus Unsulbar. Kemudian misinya adalah menyelenggarakan program pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan berakhlak mulia dalam rangka memenuhi tuntutan dan kebutuhan pembangunan.
Kemudian yang kedua, misinya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi berbasis budaya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan inovasi teknologi. Yang ketiga, misi Unsur Bar adalah memanfaatkan ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berperadaban. Dan yang terakhir adalah membangun sistem tata kelola yang bermutu, transparan, dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya akan tampilkan video dari profil Unsur Bar. Selamat menyaksikan. Kesuksesan itu diraih, bukan diam di tempat. Akan tetapi, diraih melalui pendidikan sebagai tiket ke masa depan dan merupakan senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Di Universitas Sulawesi Barat, kamu akan ditempa untuk menjadi pribadi yang hebat dan bermanfaat untuk menggapai mimpi-mimpi, melangkah satu demi satu untuk meraih masa depan yang lebih gemilang. Halo sahabat Unsulbar, saat ini kalian lagi bingung ya mau lanjut kuliah di mana? Nah, sekarang gak usah galau lagi ya. Karena di daerah yang kita cintai ini sudah ada perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Sulawesi Barat. Untuk mengetahui referensi tentang fakultas dan prodi di Unsulbar, kalian bisa baca sendiri ya di frame berikut. Check this out! Nah, kalian udah pada baca kan? So pasti kalian bakalan bertanya nih, kenapa saya harus kuliah di Unsulbar? Universitas Sulawesi Barat merupakan salah satu universitas negeri ternama di Provinsi Sulawesi Barat. Dengan demikian, kampus yang dijuluki Kampus Merah Marun ini semakin hari semakin menunjukkan eksistensinya. Seperti yang kamu lihat sendiri, dengan adanya laboratorium terpadu Universitas Sulawesi Barat ini menambah kepercayaan diri mahasiswa untuk belajar lebih giat lagi dalam bidang keilmuan, sains, dan teknologi. Selain itu, terlihat bangunan baru yang berdiri kokoh dari Fakultas Kesehatan yang seolah mengabulkan keinginan mahasiswa dalam proses pembelajaran yang berintegritas tinggi dengan fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan peralatan di bidang kesehatan, menunjukkan bahwa Kampus Merah Marun ini siap melahirkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam bidang kesehatan. Beranjak dari situ, terdapat juga gedung bertingkat untuk mahasiswa beristirahat dan menikmati hari libur di sela-sela aktivitas mereka. Ya, Gedung Rusunawa Unsulbar dengan fasilitas yang sangat memadai dan keberadaan bangunan yang cukup dekat dengan area kampus membuat mahasiswa merasa nyaman dan betah tinggal di gedung ini. Di laboratorium kontainer, laboratorium yang dikhususkan untuk mahasiswa yang sedang melaksanakan kegiatan pembelajaran elektronik ini dengan tujuan menambah wawasan informasi, komunikasi, dan ilmu ekosistem global. Tidak hanya itu, pembangunan sarana dan prasarana kampus Universitas Sulawesi Barat sampai saat ini masih dilakukan. Salah satu gedung baru yang digadang-gadang menjadi salah satu gedung kebanggaan kampus Merah Marun ini dengan mengusung tema bangunan kembar diperkirakan akan menjadi salah satu bangunan ikonik baru untuk menambah keyakinan calon mahasiswa baru dalam mendaftarkan dirinya sebagai keluarga besar Unsulbar.
Tidak berhenti dari situ, bukan Unsulbar namanya jika tidak memberikan sesuatu yang baru. Kehadiran greenhouse dari Fakultas Pertanian yang tentunya dengan wajah baru, kerjasama antara bidang perkebunan dan ilmu biologi dalam menciptakan rumah kebunan indah dipandang. Lanjut dari itu, salah satu kejutan besar dari kampus Merah Marun adalah perkembangan kemajuan sarana transportasinya yang telah disiapkan juga oleh Fakultas Fafetkan yang digadang-gadang sebagai kapal multifungsi dalam menambah wawasan di bidang kelautan. So, tidak ada lagi keraguan buat kamu untuk tidak mendaftarkan diri kamu menjadi keluarga besar Unsulbar. Jayalah kampusku, jayalah Unsulbarku. Ayo kuliah di Universitas Sulawesi Barat. Baik, selanjutnya adalah tugas dan fungsi dosen. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, tugas fungsi dosen yang akan saya lakukan adalah minimal ada tridharma. Ya, tridharma ini meliputi pendidikan, kemudian pengabdian kepada penelitian, kemudian yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Ya, nah, yang dimaksud dengan pendidikan dan pengajaran adalah bahwa di Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi salah satu tugas dosen adalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa, terutama yang tujuannya adalah mentransfer ilmu pengetahuan. Ya, mentransfer ilmu pengetahuan sesuai dengan kompetensi pedagogiknya. Kemudian yang kedua, tugas dosen adalah melakukan penelitian. Nah, penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu dan teknologi. Nah, ini untuk kegiatan penelitian ini merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan suatu ilmu dan pengetahuan dan teknologi, sehingga ilmu yang kita pelajari akan terus berkembang. Nah, ini merupakan salah satu tugas dosen yang kedua, yaitu melakukan penelitian. Nah, tugas dosen yang ketiga adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ya, di sini menurut Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, ketiga hal ini sangat berkaitan. Ketika dosen ini melakukan pengajaran, kemudian untuk mengembangkannya melalui penelitian, kemudian setelah hasil penelitiannya itu adalah dikembangkan untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, seperti itu. Jadi ilmu yang sudah didapatkan itu bisa diterapkan kepada masyarakat. Ya. Selain itu, tugas dosen lainnya adalah melakukan pengembangan diri. Apakah dengan mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, ya, bisa juga ikut di kepanitiaan, kegiatan di kampus, ya, kemudian memberikan bimbingan kepada mahasiswa,
mengikuti rapat praktikum ataupun membuat RPS gitu ya. Dan yang terakhir ya harus siap juga menjadi bagian dari struktur organisasi di kampus, apakah menjadi kaprodi atau KJ dekan dan lain-lain ya. Baik, itu saja dari saya untuk pemahaman terkait ASN, kemudian instansi Smart ASN, instansi dan tupoksi ya, tugas saya di kampus. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.